silakan untuk datang ke Desa Kendal, tepatnya di Kecamatan Sekaran. Di sini ada beberapa fasilitas untuk sekedar bersantai-santai ataupun termasuk kalau pengen membaca buku, pengen ngopi, di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Desa. Kembali lagi dalam acara Ngopi Desa. Masih bersama saya Ririn Wedia. Dan sekarang kita berada di salah satu kawasan wisata lokal desa, tepatnya di Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri. Saya di sini bersama Bapak Kepala Desa Kendal. Selamat sore Pak. Sore Pak Ririn. Iya, nama saya Pak Rois. Pak Rois ya. Panjangnya Rois Purwonugroho. Pak Rois Purwonegara. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Ini ramai banget di belakang ini karena baru buka dan ramai sekali. Ini salah satu kegiatan masyarakat juga ya Pak ya di sini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol bagaimana sih pengelolaan wisata lokal di Desa Kendal ini, kita bicara dulu dong Desa Kendal bersama Pak Rois ya Pak ya. Oke. Baik, Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Ririn. Baik ya Pak ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat Mbak Ririn di Desa Kendal. Iya. Pepatah mengatakan tak kendal maka tak sayang. Bukan tak kenal maka tak saya ya Pak ya. Tak kendal maka tak sayang. Baik. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya di Pak Desa Kendal ini Pak. Berapa ada dusun Pak di Desa Kendal? Kebetulan Desa Kendal bisa dibilang Desa Kendal ini nggak terlalu besar, desa kecil, tapi insya Allah punya mimpi yang besar. Wah. Oh my God. Harus dong Pak ya. Tapi jangan terus Pak. Ya, kebetulan Desa Kendal ini masuk di Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Dan kebetulan Desa Kendal ini lokasinya paling ujung sebelah barat di Kabupaten Lamongan. Oke, perbatasan ya Pak ya berarti ya? Perbatasan sama Kabupaten Tuban. Cuma dibatasi sama Bengawan Solo. Bengawan Solo. Kebetulan kita saat ini ada di lokasi Bantaran Bengawan Solo. Baik. Di mana tempat yang biasa dinamakan oleh teman-teman ini adalah kawasan bahagia. Kawasan bahagia. Kita berada di kawasan bahagia, guys. Mudah-mudahan kita selalu bahagia ya, Pak. Amin, ya, harus bahagia ya, Pak. Kondisi saat ini. Iya, ada berapa dusun Pak di Desa Kendal ini, Pak? Kebetulan untuk Desa Kendal ini ada satu dusun. Ada satu dusun. 10 Dusun RT, dan juga 2 RW. 2 RW. Dusun Kendal. Baik, kalau sebagian besar masyarakat Desa Kendal ini mata pencahariannya apa sih, Pak? Sebagian besar masyarakat Desa Kendal adalah petani dan buruh tani. Ada beberapa persen, sekitar 35%. Baik. Mereka perantauan. Perantauan, mungkin ya? Mbak Lili juga tahu kalau pecel lele ataupun soto. Mungkin salah satu warga kita juga yang perantauan mereka gitu. menjual Baik. makanan khas Lamongan, pecel lele sama soto Lamongan itu. Ya, seperti itu. Iya, Pak Rois nih sebagai kepala desa ini sudah lama ya Pak ya menjadi pemimpin di Desa Kendal ini ya Pak ya? Ya, kebetulan untuk saat ini saya sudah memasuki periode yang kedua, Mbak. Luar Jadi biasa. 2019 kemarin Baik. kita pelantikan, yang insya Allah di akhirnya nanti di 2025. 2025 ini sangat dipercaya oleh masyarakat tentunya. Salah satunya dengan pengelolaan lokasi wisata desa ini ya Pak ya. Iya. Sebelum itu, Pak boleh tahu nggak sih Pak APBD-nya Desa Kendal itu berapa sih Pak? APBD Tahun 2021. untuk tahun 2021 itu sekitar ada 1,3 miliar ya. Baik Pak, di antara komponen APBD itu tentunya ada dana desa ya Iya, Pak ya. dana desa. Nah, bagaimana Bapak mengalokasikan dana desa ini salah satunya untuk pengelolaan BUMDes Pak? Iya, yang pasti setiap dalam kita melaksanakan kegiatan di desa ini kan kita semua dari hasil musyawarah. Jadi untuk perencanaan kita untuk pembangunan desa yang akan datang itu melalui musyawarah. Pastinya banyak usulan-usulan, Mbak. Apalagi di sini masyarakat kita pertanian. Jadi biasanya banyak usulan-usulan terkait untuk fasilitas atau infrastruktur pertanian, termasuk salah satu infrastruktur jalan dan lain-lain. Terus dari permasalahan-permasalahan beberapa tahun yang lalu terkait ini,
akhirnya muncul ide-ide inovasi itu salah satunya dari berbasis masalah, Mbak. Termasuk mayoritas pertanian. Kalau saya amati beberapa tahun yang lalu, petani itu masa sibuknya itu di waktu musim tanam sama musim panen, Mbak. Kenapa bisa gitu, Pak? Iya. Jadi setelah musim tanam itu kan kita masih menunggu beberapa bulan untuk menunggu panen. Mungkin cuma sekedar melihara perawatan atau pesawat, tapi intinya banyak mereka yang waktu kosong. Jadi itu yang memunculkan ide kita untuk membuat kegiatan harus sesuatu, termasuk kegiatan kreatif produktif. Iya. Itu dalam salah satunya. Itu ya. Terus terkait adanya inovasi desa ini juga awalnya kita berbasis masalah, dari masalah lingkungan, masalah sosial, Kantipmas, masalah kenakalan remaja dan lain sebagainya. Akhirnya kita muncul ide-ide untuk membuat sebuah inovasi. Itu kita mulai sejak tahun 2017 sebenarnya, Mbak, yang di bawah itu. Di situ ada taman kecil desa itu yang perpustakaan sama playground, tempat bermain anak-anak. Itu dulu awalnya kan tempat yang curam. Karena banyak terjadi kecelakaan di situ. Akhirnya kita huruf dan kita kasih tembok pengaman. Akhirnya menjadi sebuah ruang terbuka publik. Baik. Iya. Ya, jadi ini Pak Kades ini sangat inovatif sekali ya, Sobat Desa. Jadi dalam mengalokasikan dana desa ini salah satunya adalah mengembangkan bisnis atau usaha melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Kalau BUMDes ini namanya apa, Pak? Kalau di Desa Kendal? BUMDesnya BUMDes Mandiri. Namanya BUMDes Mandiri. Nah, salah satu usaha dari BUMDes Mandiri ini adalah wisata di desa ini ya, Pak? Namanya wisata apa, Pak? Namanya, Pak? Kalau teman-teman warga sini menyebutnya ini kawasan bahagia, Pak. Kawasan bahagia. Ada Kendalifornia. Kendalifornia. Itu untuk medsos kita, medsos Desa Kendal ini kita namakan Kendalifornia. Bukannya kita sok-sok meniru California atau apa enggak. Jadi Kendalifornia itu sebenarnya Kendal for Indonesia. Kendal for Indonesia. Berarti jadi istilahnya membangun Kendal ini untuk seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Amin, amin ya. Ikut terlibat membangun Indonesia, tapi lewat dari kampung halaman. Oh gitu. Dari sebuah desa. Nah, bagaimana Bapak mempercayakan kepada BUMDes ini dengan memberikan modal untuk membangun wisata Kendalifornia ini, Pak? Ya, itu awalnya berapa sih, Pak, ngasih modal ke wisata ini, Pak? 50 juta. Awalnya ya, Pak? Awalnya 50 juta. Untuk pemberian fasilitas termasuk ETV dan juga pemasangan outbound. Baik. Melihat perkembangannya ternyata respon masyarakat lebih ini sangat besar ya. Alhamdulillah dari 50 juta itu dalam beberapa bulan sudah BEP, Pak. Woi, berarti sebenarnya ini break even point, guys. Sebenarnya ini istilahnya udah ini banget ya, Pak ya. Mbak Ririn, jadi sebenarnya kita membuat BUMDes, unit BUMDes ini sebenarnya kita tidak melulu profit oriented saja, tapi bagaimana kita social oriented juga. Jadi bagaimana dengan keberadaan unit BUMDes ini juga selain bisa memberikan pemasuk untuk PAD juga untuk perputaran BUMDes, tapi bagaimana dengan keberadaan tempat ini masyarakat juga ikut merasakan. Iya. Dan ini salah satu salah satu dari apa yang disarankan oleh Kementerian Desa juga loh, Pak. Tahu nggak ya bahwa BUMDes ini adalah salah satu penggerak ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dan mungkin Pak Roy ini salah satunya nih ya. Pak, ini kita ngobrol lagi soal BUMDes nih, Pak. Kayaknya ramai sekali ya, Pak ya. Ini sudah perputarannya ekonominya sudah meningkat ya, Pak ya? Sudah memberikan PAD juga ya, Pak ya? Alhamdulillah sudah memberikan PAD. Untuk suasana sekarang ini ya mungkin dalam kesehariannya ya seperti ini, banyak kunjungan-kunjungan mungkin pengunjung dan juga dari lembaga-lembaga pendidikan berkegiatan di sini. Jadi di sini ada beberapa unit, termasuk ada penyewaan ETV, ada perpustakaan, ada penyewaan apa, Pak? ETV. RTV. ETV itu motor yang motor boot ya. Motor 4 roda itu, Mbak. 4 roda. Anggap aja kita di pantai gitu ya. Ada outbound dan juga kafe. Kalau ada kafe ini outbound dan juga kafe. Kita menamakan kafe ini kafe literasi. Kafe literasi. Jadi karena awal mula embrio kita membuat sebuah kegiatan ini kita berawal dari literasi. Baik. Jadi awalnya kita
dari Kegiatan baca teman-teman. membaca Iya. ya Pak ya? Anak-anak teman-teman penggiat literasi Desa Kendali membuat sebuah kegiatan literasi. Alhamdulillah berjalannya waktu kita sudah ada sudut bacanya, sudah Baik. kita kolaborasikan dengan tempat bermain. Tapi waktu beberapa tahun yang lalu ada ketimpangan, Mbak. Kalau di sana yang sebelah timur taman itu sudah berjalan, ternyata di sini tuh masih banyak semak-semak dan sering terjadi hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, termasuk sampah liar, Oke. banyak hal-hal negatif, ada anak-anak apa ya, mohon maaf pacaran, Iya, atau pacaran apa, gitu karena ya. akhirnya itu muncul sebuah ide kita bagaimana tempat ini kita bersihkan dan untuk kita Wah, untuk bisa menjadi berkegiatan. Wisata Ya. edukasi juga Ya. dong. Salah satunya kita, kemudian kita berpikir sama teman-teman paling tidak dengan keberadaan tempat ini butuh perawatan dan juga pengembangan. Akhirnya kita muncul ide membuat sebuah kafe itu. Oke. Ya, salah satunya untuk memberdayakan teman-teman muda yang belum punya pekerjaan dan juga arahnya kita ternyata ini lebih berjalannya waktu kita juga apa ya istilahnya memikirkan warga juga, Iya, gimana keterlibatan warga ya. Iya, keterlibatan warga. Pandemi COVID yang luar Membuat biasa kemarin mereka yang menganggur iya, gitu menganggur. ya. Akhirnya kita motivasi untuk membuat sebuah Produk ya. produk dan kita Jadi banyak warga iya, juga yang memberikan kontribusi di kontribusi untuk wisata lokal ini ya. Salah satunya banyak makanan ringan tadi ya Iya, Pak ya yang makanan. dibuat oleh Iya. masyarakat sendiri ya Pak ya iya, itu ya. tidak hanya makanan ringan. Jadi ada beberapa mungkin di saat-saat tertentu, mungkin hari Jumat, Sabtu, Minggu ataupun hari-hari libur Baik. tertentu. Ada apa warga itu tidak menitipkan makanan ringan saja, tapi bahkan makanan berat. Jadi konsep kafe ini Oh, ada makanan berat satu juga outlet, Sobat Desa. satu outlet tapi banyak dapur. Iya. Tapi dapurnya di rumah masing-masing. Iya, tapi ini ya inovasinya teman-teman BUMDes Mandiri ini bagus juga loh. Iya. Mereka juga bisa melayani secara online ya Pak ya, Iya. bisa melayani Jadi, secara WhatsApp juga. Warga nih. cuma bisa memasang menu saja di sini. Oke. Walaupun kalau ada yang pesan, Pesan bisa teman-teman langsung telepon dan warga sudah siap di rumah masing-masing. Maksudnya tinggal bagus antar. sekali itu ya. Bagus sekali ini menginspirasi ini. Membantu Iya. warga juga yang bisa masak, membuat makanan ringan. Iya, biasanya Gitu. kan warga juga ini Pak, banyak yang mereka punya apa istilahnya keterampilan untuk membuat jajanan atau makanan, Jajanan. tapi mereka Baik, terkendala dengan market pasar, pemasaran. Oke, ini salah satu solusi untuk memfasilitasi warga yang Luar punya biasa. Yang punya iya, produk-produk produk-produk rumahan. untuk bisa dititipkan di sini. Pak, satu hari itu berapa pengunjung Pak yang bisa mendatangi Kendal Fornia ini? Kalau secara pastinya kita tidak tahu, Mbak. Maksudnya ya pasti Pasti ada sejabarnya. Pasti ada. Karena masyarakat Pasti ini ada. kayaknya Iya. udah jenuh ya dengan PPKM yang selama ini mengekang mereka ini. Nah, mungkin salah satunya di sini apa ya, secara tempat ini kan strategis ya Pak ya, banyak pohon. Banyak pohon, jadi suasananya semilir juga semilir angin. Ada sungai Bantaran. mungkin Sungai saat-saat Bengawan cuaca Solo. seperti ini panas, mereka akhirnya Bisa main di mencari sini sambil ngadem sambil apa ya, ke kafe itu untuk minum kopi kayak sambil makan Luar jajanan-jajanan. biasa. Berarti salah satu inovasi dari pemerintah Desa Kendal adalah membuat wisata lokal Kendal Fornia. Tapi selain ini ada unit usaha lain ya Pak ya di BUMDes ya Pak ya? Apa tuh Pak, bisa disebutkan Pak? Melihat perkembangannya, jadi kemarin selain BUMDes juga sudah memiliki apa ya, pendapatan untuk membeli sebuah aset tanah, Mbak. Baik. Karena kita akan bangun di situ sebagai untuk pengembangan. Karena itu nanti tidak jauh dari sini itu ada tanah yang sudah dibeli oleh BUMDes. Baik. Sebagai apa ya? Mungkin kita membuat sebuah mini cafe atau bar, tapi mungkin pastinya dengan konsep yang berbeda. Oke. Salah satu tujuannya juga pengen kita memberdayakan warga, mungkin khususnya anak-anak muda yang belum bekerja, Iya, untuk pengangguran ya, terlibat Pak, ya? dalam kegiatan BUMDes ini. Salah satunya berjalannya waktu juga warga antusias sekali untuk menitipkan makanan produk ke sini. makanan. Cara ini tidak cukup lagi untuk tempat ini. Paling tidak kita juga harus memikirkan untuk sebuah tempat bagaimana untuk menampung UMKM warga. Termasuk apa ya, kita juga khususnya anak-anak muda, mereka juga kita berikan kegiatan. Kita juga ada beberapa produk, salah satunya t-shirt. T-shirt. Ya, sebenarnya sudah berjalan. Oh, sudah cuma berjalan. online. Kayaknya perlu ada store-nya. Iya, ada stoknya ya, ready stock ya yang ini dari t-shirtnya ini apa yang unik Pak yang Ya, ini dipromosikan? khas
Desa Kendal. Desa Kendal. Jadi untuk desain atau modelnya jadi menyesuaikan apa yang ada di desa. Termasuk di sini ada Taman Mauni, ada sudut baca, mungkin ada flying fox dan lain-lain. Iya, ini juga ada fasilitas outbound-nya juga ya Pak di Ada, sini ya, iya. luar biasa. Ini salah satu kades yang menginspirasi Iya. kita semuanya, apalagi di tengah pandemi Iya. ini. Salah satu pembangkit perekonomian warga adalah badan usaha milik desa, dan mungkin dari Pak Rois ini bisa menginspirasi kades-kades yang lain. Ini luar biasa Iya. Pak, ini seiring sejalan dengan programnya Kementerian Desa ini. Ini ya, Barangkali Mbak Ririn, bisa iya. langsung Iya. diapresiasi nih sama Gus Menteri. Yang lebih penting ini Mbak Ririn. Jadi Iya. tempat ini sebenarnya ini bukan, ya alhamdulillah kalau Desa Kendal ini semakin banyak yang Terkenal tahu, ya. terus Baik. jabatan PAD. Tapi yang lebih penting tempat ini sebagai media untuk merawat anak-anak muda, khususnya remaja-remaja. Iya. Remaja-remaja ya Pak ya? Merawat calon-calon generasi penerus, karena dalam kegiatan ini kita libatkan semuanya. Oh, Jadi oke. termasuk mungkin tadi Mbak Ririn sudah tahu waktu mau datang di sini ada permainan Penabuh. musik. Penabuh Itu juga gendram. sebenarnya anak-anak Kendal sendiri. Jadi Oke. mereka yang dulunya istilahnya suka nyanyi, ngamen atau apa, sekarang kita kelompokkan. Diakomodir untuk kita fasilitasi alat musik. Sampai ada beberapa grup Mbak Ririn di sini, ada 3. Ada 3 grup ya. Jadi gantian per minggu. Gantian per minggu. Jadi mereka Lumayan itu sekali dia- ya Pak ya, bisa mengekspresikan Iya, benar. mengekspresikan diri. Jadi mereka main di sini, alhamdulillah banyak orang Tabuhan yang memberikan gendramnya apresiasi. Jadi mereka juga sudah mainnya sudah dalam lingkup desa. Setelah pulang sekolah mereka main musik. Jadi kita juga lebih mudah untuk memantau mereka dalam Baik. kegiatan kesehariannya. Jadi selain itu dari beberapa anak-anak ya banyak yang pokoknya yang ikut terlibat di sini. Kalau malam juga kita kumpulkan, kita ajak berkegiatan mengaji bersama. Ya, di tempat ini. Di sini Pak. Iya. Wah, luar biasa ini Pak Kades nih. Sebenarnya Iya. yang pasti keterlibatan semuanya, Mbak. Iya. Tidak hanya saya. Pak, lalu kendala Pak, apa ya yang kendala apa sih yang Bapak alami dalam pengembangan wisata lokal sekarang ini Pak? Yang pasti kendala yang ya mungkin kita terkait untuk pengembangan ini kita juga sudah punya rencana. Mbak Ririn, banyak rencana. Banyak rencana, hanya saja. Sepertinya sudah tahu ya. Sampaikan Banyak aja rencana. gak apa-apa. Iya, bahkan kita juga beberapa putra desa, anak-anak yang sudah mungkin sekolah atau kuliah dan Baik. ahli di bidangnya semacam arsitek, juga kita ajak keterlibatan untuk memikirkan desa seperti membuat desain master plan untuk pengembangan tempat Oh, ya, wisata harus seperti supaya. apa. Nah, sebenarnya sudah ada semua untuk perencanaan untuk jangka menengah dan panjangnya sudah ada, cuma kita terkendalanya di dana. Di dana ya, Iya. anggaran Iya, ini. anggaran. Tapi alhamdulillah selama iya. ini bisa ya Pak Bisa, ya, bisa. dengan Iya. anggaran berapa APBD-nya Iya. ternyata 1,3 M ya, tapi bisa luar biasa dengan mengelola badan usaha milik desa. Berapa kali menyuntikkan anggaran Pak ini Pak? Iya, apalagi Bisa kita- sudah iya. BEP loh, luar biasa loh. Karena gini Pak, beberapa desa itu tidak semuanya bisa mengelola BUMDes dengan baik. Nah ini mungkin bisa menginspirasi Iya. desa-desa yang lain ya Pak ya, supaya BUMDesnya juga bisa maju dan berkembang seperti BUMDes mandirinya milik Desa Kendal. Gitu. Pak, mungkin Pastinya, harapan ke depan seperti apa sih Pak Iya. dalam pengembangan BUMDesnya Bapak? Yang pasti kita tetap ini merencanakan untuk pengembangan ini bagaimana dengan adanya sebuah inovasi-inovasi ini nanti berdampak kepada masyarakat. Jadi pastinya harapannya dengan kegiatan adanya unit-unit BUMDes ini masyarakat juga ikut merasakan dengan keberadaan itu. Mungkin pengembangan wisata ke tempat wisata, mungkin tidak hanya di sini saja, mungkin ada beberapa lokasi desa yang sekiranya bisa untuk kita tata sedemikian rupa Baik. dan bagaimana bisa menjadi sebuah tempat yang nyaman yang bisa untuk dikunjungi. Paling tidak nanti harapannya dengan keberadaan tempat itu ada perputaran ekonomi, warga juga bisa terdampak Bekerja kembali ya, membuka peluang usaha. peluang usaha. Selain itu juga banyak sekali manfaat keberadaan wisata lokal ini. Nggak hanya memberikan kebahagiaan kepada kita yang datang ke sini, tapi juga memberdayakan masyarakat juga, memintarkan masyarakatnya juga, Iya. memberdayakan para pemudanya juga. Semuanya berada di satu lokasi Iya, ini. termasuk ini Mbak Ririn. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah saat ini sudah proses. Jadi Baik. unit BUMDes ini sudah
mempunyai unit baru yaitu kereta wisata. Oh, ada Ya. kereta wisata juga. Jadi nanti mungkin stay-nya mungkin di sini, tapi nanti akan kita keliling desa. Oh. Tapi salah satu konsennya juga itu bagaimana UMKM warga juga ikut terangkat. Makanya kan tidak semua warga yang menitipkan di sini, ada mereka yang berjualan-jualan di sekitar rumahnya. Nah, harapannya dengan kereta wisata itu nanti ada banyak yang naik itu, kita akan berhenti Kereta mini ya? Iya, berhenti di tempat-tempat Di tertentu, titik-titik tertentu, dan ada warga yang berjualan. Paling tidak istilahnya menjemput bola untuk membantu UMKM warga juga. Baik. Berapa rencana unit usaha lagi Pak ini pengembangan untuk BUMDes Mandiri nih Pak rencananya Pak? Yang tadi pengembangan lahan baru ya Pak ya, lahan untuk baru. Ada 2 lahan baru yang kita rencanakan. Ada 2 lahan baru untuk pengembangan Termasuk UMKM-nya tadi. saat ini, Kereta wisata. Lalu apa Pak? BUMDes, BUMDes untuk lapangan futsal. Futsal Iya. juga. Jadi ya. ada banyak rencana nih Pak ya untuk Iya. lapangan futsal ini buat olahraga para Iya. pemuda gitu. Jadi selain memfasilitasi adik-adik kita warga Kendal, anak-anak Kendal, kita juga bisa sewakan karena itu masuk dalam unit BUMDes. Sebenarnya lapangan futsal itu sudah ada Mbak kemarin, cuma itu konsepnya Hanya saja outdoor. belum indoor. Nah, Oke. melihat perkembangannya kayaknya memungkinkan untuk bagaimana BUMDes itu bisa lebih dapat memasukkan yang lebih, karena Iya. saat-saat tertentu lapangan futsal itu kan tidak bisa dipergunakan kalau hujan atau Iya, panas. Kalaupun baik, harapannya baik. nanti kita pasang atap, sekarang lagi proses. Paling tidak dari member-member orang yang mau menyewa itu biar lebih leluasa, tidak hanya Siap, saat-saat tertentu. Luar biasa penjelasan dari Pak Kades Kendal nih ya, udah Iya. muda, inspiratif, ganteng juga, waduh. Jadi ini warganya juga ikut semangat nih kalau Kadesnya semangat begitu ya Pak ya. BUMDesnya juga tentunya memberikan dampak yang sangat positif untuk masyarakat di Desa Kendal ini. Dan ini kayaknya udah semakin sore ya Pak Iya, ya, suasananya juga sudah semilir-semilir gimana gitu. Cukup sekian obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Rois atas Iya. waktunya. Terima kasih, Mbak Dan Dewi. mumpung kita masih di tayangan YouTube Ngopi Desa, Pak mungkin bisa dipromosikan sedikit apa lokasinya. Mari kita ke mana, lokasinya di mana gitu. Iya. Monggo silahkan. Ya. Silakan untuk datang ke Desa Kendal, tepatnya di Kecamatan Sekaran. Di sini ada beberapa fasilitas untuk sekedar bersantai-santai ataupun termasuk kalau pengen membaca buku, pengen ngopi, di sini ada. Tapi perlu diingat gratis di sini, Mbak. Semuanya gratis ya. Gratis semuanya, masuknya gratis juga ya. Iya. Dan juga murah meriah ya Pak ya Murah meriah, fasilitasnya iya. semuanya. Ayo semuanya sobat desa yang mau rekreasi, mau menenangkan diri, mau refreshing, tapi jangan yang enggak-enggak Iya. ya. Nanti Baik. agak sore sedikit. Agak sore sedikit. Untuk suasananya lebih syahdu lagi. Karena akan ada ini, Pak. Ada apa nih? Sunset yang turun. Oh iya, kita Iya. bisa melihat sunset ya, nggak hanya di pantai. Anggap aja nih Bengawan Solo di bantaran di depan kita nih adalah pantai. Padahal Lamongan juga ada pantainya ya Iya. Pak ya, tapi kan agak jauh ya Pak ya. Kalau mau dekat, monggo sekarang bisa ke Desa Kendal. Baik Sobat Desa, sekian dulu pertemuan kita pada sore hari ini di acara Ngopi Desa. Saya Ririn Wedia dan Pak Rois, Kepala Desa Kendal undur diri. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya dan akan ada tema-tema lagi yang akan kami sajikan. Jangan kemana-mana ya, stay tune juga di channel kita Ngopi Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.